pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Mungkin ada yang mau diskusi di dua grup terakhir. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya mulai, atau saya memulai dulu, monggo. Oke, wes aku mulai kuliah ada ya. Ini masukan, ini kuliah yang terakhir hari ini. Saya kira itu sudah cukup. Jadi saya mau menambahkan sesuatu yang saya sangat senang bahwa presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok grup ini sudah sangat memenuhi dari dari target RPS yang disampaikan. Jadi nanti saya nilainya kelompok kecuali ada beberapa nilai yang saya tambahkan dari keaktifan di diskusi. Mungkin itu dasarnya. Nah, meskipun ini beberapa sudah disampaikan, saya ingin menyampaikan etik dan morality dalam kaitannya pro-human project research atau riset yang dilakukan saat ini, baik di Universitas Brawijaya mau yang lain, khususnya di riset yang saya lakukan. Jadi, kalau kita berbicara etik dan morality, maka ini berbeda nih dari satu negara ke negara lain. Dari kelompok satu ke kelompok dua, kelompok yang lain. Dari ya komunitas satu dan komunitas yang lain. Tapi sebetulnya semuanya itu adalah untuk menjaga hasil penelitian kita tidak melakui seorang individu atau kelompok. Hasil penelitian kita itu yang akan kita lakukan itu kalau itu memang ada data-data yang harus dilindungi, maka itu harus dilindungi. Dan harus menjaga, misalnya kita menggunakan naracoba nih, maka kita sudah yakini pada saat informed consent itu bahasanya lugas. Jadi semua orang bisa mengartikan inform consent-nya tadi. Nanti kalau terjadi apa-apa, jadi seperti itu. Maka dokter-dokter yang praktek di Indonesia, yang karena ada global ini, dokter ataupun praktek di Indonesia, kalau berhubungan dengan masyarakat Indonesia, maka dia harus bisa berbahasa Indonesia. Karena di dalam penyampaian terhadap naracoba, terhadap subjek yang dilakukan untuk riset apapun itu bisa ngerti maksud dari riset itu. Jadi itu seperti itu intinya tulisan ini. Nggak bisa. Hah? Bentar. Nah, semuanya sebetulnya berkaitan dengan sudah yang saya sampaikan pada tahun-tahun 2 tahun yang lalu kan banyak program vaksinasi. Ternyata vaksinasi itu juga perlu diberikan ke anak-anak. Padahal itu sudah jadi apa ya informasi di dunia bahwa anak-anak harus di ini apa meskipun sebagian orang apa tidak mau, tapi kalau kita bisa ngomong should a parent have a right to refuse immunization for his her child. Padahal itu harus melindungi anak nih, tapi orang tuanya melarangnya kayak gitu-gitu. Jadi uh, harus apa ya? Padahal mereka juga sudah misalnya juga di dunia akademisi, mereka tahu banget tentang imunisasi, mereka tahu banget tentang proses. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang dibicarakan dan ditulis sehingga orang jadi, tuh dia itu ahli imunologi, tuh dia ini kan gitu-gitu ya. Jadi ada itu ethical issue in modern healthcare. Sebetulnya kalau tidak cocok untuk keluarganya, tidak menginginkan, nggak usah ditulis, jangan anak-anak gitu-gitu. Kemarin pada saat vaksin COVID itu terjadi seperti itu. Ah, ini sudah. Nah, maka sebetulnya sudah sangat hati-hati dunia ini menanggapi adanya vaksin, adanya COVID. Kita bisa menikmati atau kita bisa jadi sejarah kita pernah hidup loh di
adanya COVID yang merupakan penyakit yang di dunia merata, bukan hanya di Indonesia, apalagi di Jawa Timur, yaitu penyakit dunia. Tapi sebagian orang mengira bahwa ini negara kita ini apa gitu ya. Nah, apapun itu, sebetulnya penyampaian-penyampaian individual itu harus dijaga. Karena kita punya tetangga, punya teman yang beriku merasakan keluarganya meninggal, begitu. Nah, seperti itu adalah peran etik komite. Jadi semua vaksin yang akan dicoba di Universitas Brawijaya saat itu harus ada aturannya baku. Bagaimana dia mengirim di rumah sakit UB beberapa vaksin yang dimana menjadi masyarakat Malang menjadi sasaran untuk mencoba vaksin itu. Semua vaksin pada saat kita gunakan itu memang kita nara coba kan gitu toh. Penyakitnya cepat, ininya cepat, bukan belum sangat itu. Kita semua kemarin tuh nara coba pada saat menggunakan vaksin. Itu adalah langkah di mana suatu negara ini melindungi sudah ditata banget oleh etik komite. Nah, ini sebetulnya untuk diskusi sendirilah, kan ini waktunya sudah habis nih. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang tentunya bisa jadi kaki gajah dan satunya adalah toksoplasma. Dan mahasiswa biologi yang ambil sampel dari darah orang yang terkena itu dan kita lakukan di US Naval Jakarta. Pada saat itu di UB hanya satu yang punya PCR Prof. Riri, maka kita kerja di sana US Naval. Kita lakukan itu akhirnya pada suatu berikutnya kita dapat dana dari Kemenkes untuk toksoplasmosis. Kita ambil cairan plasenta ibu yang melahirkan, kita ambil cairan plasenta dan satu biji beras atau jagung bagi dari ibu yang melahirkan bayinya tidak normal. Ada polidaktili, ada kepala yang pening, saya sudah cerita. Dan kita banyak ibu-ibu yang sukarelawan pada trimester pertama, 3 bulan pertama kita ambil darahnya, kita lakukan isolasi. Kalau IgG-M-nya ada tinggi, jadi berarti dia terinfeksi toksoplasmanya itu kan sangat cepat ada di darah, maka kita ambil itu. Dan di RSS saya itu ada sudah disimpulkan kalau pada semester pertama dengan DNA tokso positif, maka gugurkanlah, ada apalah gitu-gitu. Itu adalah anjuran yang sudah disampaikan. Maka pertanyaan nomor satu itu menjadi uh, bahan diskusi juga nanti. Terus yang kedua, should a woman be allowed a abortion for any reason? Kemarin belum ada ya yang berbicara tentang abortus dan sebagainya. Ini ada pertanyaan yang sangat berkaitan dengan topik yang diberikan pada saya di kuliah ini. Sebenarnya ini yang tapi saya kepingin tip apa kecuali yang ada smallpox dan sebagainya nanti kita diskusikan seperti pada saat kita berbicara vaksin COVID. Jadi itu karena saya sering ngomong Profat ide-ide yang disampaikan pada mahasiswa yang ikut kuliah etik itu bagus. Saya sama-sama belajar. Jadi untuk mengapresiasi presentasi yang berkaitan dengan etik karena saya mulai tertarik etik sudah lama ya punya sertifikat untuk sebagai panelis etik, sebagai komite etik yang pada saat lalu diatur oleh Kemenkes, Kemenristek Dikti pada saat itu. Dan kita punya anggota KBN, Komisi Bioetik Nasional, bioetik etik yang ada di UB itu anggota dari KBN. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya sudah dibahas oleh Prof. Fat, ethical principle. Sangat berkaitan dengan autonomi, veracity, privasi, benefit, dan sebagainya. Nah, yang menjadi
penting itu kan sudah semua nih. Yang penting-penting adalah respect for individual. Kita punya eh, masyarakat, kita punya kami dan teman sangat berbeda dari satu kelompok ke kelompok lain. Maka ini menjadi juga bagaimana kita melakukan ini, point respect for the individual. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu pada individual yang nantinya akan mau bergabung dengan kita untuk melakukan riset-riset yang sangat bagus. Nah, berikutnya adalah mungkin sudah banyak ya kita adik-adik melakukan bikin apa kesepakatan antara satu dan yang lain. Nah, maka how to create understanding and agreement. Jadi itu juga harus give and take atau harus apa ya? Kalau di bidang kesehatan di mana saya sering melakukan uji klinik, saya meyakini mereka datang sehingga tadi ada agreement apa yang harus dia lindungi dari apa yang harus mereka lindungi dari kita. Mereka nyumbangkan sampel darahnya, mereka nyumbang apapun materi yang kita butuhkan. Maka kita harus memperhatikan agreement yang kita buat untuk orang lain pada individual agreement. Nah, yang berkaitan dengan itu yang kita bicarakan adalah riset driven ethical issue. Khususnya di sini kita berbicara terhadap yang sudah disampaikan adik-adik adalah genome project results dan juga fertility research. Itu uh, yang kemarin jadi diskusi dan sudah disampaikan dengan baik. Nah, pada saat kita menggunakan human subject, pada saat kita menggunakan narcoba teman kita, sahabat kita, atau orang-orang di sekitar kita, atau melalui asosiasi profesi, asosiasi perhimpunan apapun, maka kita harus apa? Maka kita harus keep data-data yang kita lakukan. Kita harus keep datanya dan materinya. Kami punya pada saat mahasiswa kami di dokter spesialis mata mengambil S3 di bidang eh, mata, maka dia menggunakan sampel mata dari kadaver-kadaver yang mereka temukan di pinggir jalan dan jadi apa? Jadi koleksi di unit itu. Maka itu benar-benar kita harus memperhatikan selain data adalah bahan yang kita manfaatkan. Kemarin sudah diskusi apakah bagaimana itu? Apakah itu menggunakan apakah bagaimana apa untuk bisa memanfaatkan dan melindungi itu. Nah, juga itu kalau kita mau menggunakan sesuatu pasti harus apa kalau memang bahan-bahan itu tentunya kan nantinya akan mendapatkan persetujuan DBP POM misalnya bahan-bahan itu untuk kalau nanti jadi temuan-temuan maka kita harus itu. Nah, ini juga sudah dibicarakan oleh Prof. from Fundamental Ethic Principle to Local Guideline. Pasti harus berbeda, pasti berbeda deh di local guideline itu. Dari satu ke yang lain, dari region satu ke region lain, bagi kelompok usia satu dan kelompok usia lain. Tentunya ini akan berbeda, maka kita bagaimana menyiapkan SOP untuk mengatur ini. Isinya seperti itu ya. Nah, ini adalah riset yang kami lakukan selama 3 tahun untuk mendapatkan mungkin tahun ini semoga mohon supportnya menjadi produk nasional Universitas Brawijaya yang kedua setelah produk yang pertama untuk type 1 diabetik. Saya punya penelitian ini mengembangkan deteksi autoimun thyroid disease baik hipotiroid atau hipertiroid. Kami gunakan ini. Dan 2 marker ini sudah dapat paten, Indonesian paten. Dan sekarang pada tahap terakhir kita akan launch produk nih di tahun ini. Harusnya Mei ini sudah selesai, tapi kami belum diskusi Pak Rektor kapan mungkin kita bisa mengundang suatu asosiasi Obgyn, asosiasi endokrin, asosiasi anak, dokter-dokter spesialis itu kita undang untuk mengetahui temuan ini. Dan ini sudah mulai akan dilanjutkan mulai tahun ini juga untuk kongenital hipotiroid, di mana itu sangat kaitannya dengan stunting. Ini adalah produk yang kami hasilkan. Kami membuat rapid test
Ya adalah kalau negatif, kalau pasti sudah biasa nih yang tahu-tahu rapid test pada saat kemarin kita bisa menggunakan. Kalau hanya dikontrol lain adalah berarti dia negatif. Set rapid test yang kami desain bersama tim adalah menggunakan dua marker nih. Eh, yang kedua ada yang positif di T2 dan T1 berarti dia setelah hipertiroid menjadi hipotiroid atau dia hanya di T3 gitu. Kemungkinan seperti itu. Nanti ada ini adalah produk yang harusnya launching di tahun ini. Sekarang sedang di tahap terakhir. Nah, ini ada tim penelitinya. Kami dibantu oleh mitra kami ada Bio Farma, itu Mas Dedi adalah alumni biologi UB yang mulai semester 1 di S1 sudah ikut saya sampai S2. S1 biologi, pembimbingnya saya S2 juga dengan saya. Ini adalah tim kami yang menghasilkan ini ada dokter anak, dokter obgyn, dokter endokrin, penyakit dalam dan ini. Nah, seperti tadi, molekul yang harusnya kita kerjanya makan, harusnya kita ini kan Anda sudah punya paten sehingga kita bisa lindungi dan saya ikut beberapa masuk di dalam satu inovasi bangsa 100 salah satu 11 dari salah satu dari 111 inovasi anak bangsa dan ada beberapa yang kita punya ini selain 112 saya dapat sampai 119 tahun ini kita sedang mengikuti juga sedang akan mengikuti untuk yang satu dari 116 inovasi anak bangsa sedang lagi seleksi. Nah, aktivitas yang kami lakukan ini kan berarti etiknya bagaimana? Pertama kita lakukan optimasi penyiapan produk protein rekombinan TPO TSHR. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus bekerja sama, kita harus mempunyai etik untuk mengambil sampel nih. Sampel dari darah orang yang sudah dikonfirmasi TPO positif dengan gold standar maupun TPO negatif sebagai ini dan kita lakukan di semua tahapan ini kita menggunakan mendapatkan inform consent dan ini. Pada yang kedua, uji klinis pada pasien. Kita sudah lakukan tahun lalu di RSUB, di Lavalet, di beberapa di Aceh, di beberapa klinik di mana ada pasien dan terakhir kami menggunakan mahasiswa asing Universitas Brawijaya. Sehingga saya meyakini bahwa uji ini sudah digunakan untuk ras-ras lain. Mahasiswa asing kita kan ada beberapa ras nih asalnya kita gunakan sudah. Nah, kenapa kami sebutkan di ini adalah termasuk Human Research Project, di mana bagaimana kita melakukan eh, menghormati tadi individual, respect to individual, bagaimana kita ini dan kalau yang lain publikasi sih sudah biasa. Kita di tengah ini ya, di tengah ini yang kaitannya dengan etik etik penggunaan bahan dari ini. Sampai nanti kita sudah dapat registrasi dan izin edar. Sedang diproses sih semua ini, merek dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi kalau kita bicara misalnya lagi mengadakan skripsi, baru sedikit kita ngomong ini sudah bisa digunakan loh. Saya nemukan obat ini bisa digunakan ekstrak ini. Enggak loh ya. Itu baru saya kalau ngomong saya ngomong mahasiswa saya itu baru industri atau baru kamu loh ya, belum. Karena tahap yang digunakan oleh masyarakat harus melewati ini. Produk pertama saya 20 tahun nih baru sampai ke masyarakat untuk type 1 diabetik rapid test. Jadi kita lakukan basic research, kita eksplorasi karena belum bisa menggunakan otak manusia pada saat itu, kami menggunakan otak sapi nih dari RPH. Kita lakukan, ada GAD. Dulu belum ada alat-alat canggih, kami gunakan di biologi untuk mengukur CO2 nih, karena enzim yang gunakan adalah dekarboksilasi menghasilkan CO2. Jadi bagaimana kita menggunakan alatnya mungkin alat di biologi itu sudah nggak pakai nih. Kita hitung dengan produk CO2 yang dihasilkan oleh si enzim yang kami koleksi. Kemudian berapa tahun kemudian kita punya desain nih, prototip discovery design pada saat kita menggunakan ELISA, pada saat itu kita menggunakan aktivitas enzimnya dan sebagainya. Akhirnya pada tahap berikutnya kita gunakan preclinical development, kita gunakan hewan coba nih. Setelah hewan coba, kita bikin bagaimana kita susahnya pada saat itu menggunakan tikus DM. Tikus DM yang
mirip type 1, bukan aloksan indus. Kalau aloksan indus kan langsung hancur nih pankreasnya, tidak reversible. Maka kita gunakan STZ dengan multi low dose yang Anda mungkin baca ya, 10, 20 itu 5 kali berturut-turut. Itu adalah temuan kami dulu. Ya, itu sudah dipakai nasional, bagaimana kita membuat tikus JM dengan uh, tadi kerusakannya bisa kita perbaiki. Langsung kita akan lakukan early clinical trial. Kita lakukan uji klinik pertama dan kita lakukan uji klinik berikutnya. Kita launching di Jakarta nih dengan Bio Farma dan BRIN pada saat Ristek ya. Kita didanai di sana, di launching di Jakarta. Kita bekerja sama dengan Perkeni Indonesia, maka yang uji kita dan tim itu bukan kita, tapi adalah Perhimpunan Endokrin Indonesia yang membawa sampel kita ke beberapa center di Aceh, di mana, di Bali, di mana, dan dia memberikan hasil itu. Jadi itu penelitian itu harus apa? Jadi jangan sampai kita sudah dapat sedikit, oh ini sudah bisa digunakan ya. Oh nanti ekstrak ini sudah bisa diminum gitu. Kalau berapa nanti temennya, keluarganya minum 5 gelas nih, hatinya bisa rusak. Jadi itu mohon menjadi perhatian kalau masih preclinical development, masih hewan coba. Itu belum berarti dengan faktor koreksi bisa digunakan ke manusia. Nah, ini adalah kit yang kita uji klinik pertama, harus punya informed consent nih, harus punya approval dari Komisi Etik Kesehatan. Ini adalah dari Prof. Istiajid pada saat sekarang udah almarhum. Ini tiap tahun kita perbaiki dan kita gunakan ini standar. Jadi apapun orang kita melakukan ini dengan uh, dari izin atau approval mendapat kesetujuan dari Komisi Etik. Ini adalah kit yang kami gunakan tahun ini. Jadi kalau dia hanya di C-line, maka dia normal. Pada saat dia di C-line dan T2, dia ada karena dia positif TSHR, maka dia adalah hipertiroid. Pada saat dia TD1 dan kontrol lain, maka dia hipotiroid. Kalau tiga-tiganya muncul, berarti dia itu biasanya hipotiroid yang terjadi setelah dia hipertiroid. Jadi setelah hipertiroid, dia hipotiroid, maka akan muncul begini. Kalau invalid nih seperti ini. Kontrol lain tidak ada berarti invalid. Ini kita ada beberapa yang kita lakukan dan kita harus ukur nih NPV-nya. Jadi berapa? Kalau kita ngomong positif, sekarang positif. Kita ngomong ke pasien itu, ibu akan punya kepusian nih sampai berapa? Ibu negatif saat ini mungkin harus hati-hati karena, nah itu adalah untuk mengukur sensitivitas dan spesifik. Kita hitung ini sehingga dengan PVV dan NPV kita bisa memberikan informasi ke pasien nantinya seperti itu. Nah, ini adalah pada uji klinis pertama kita lakukan di Rumah Sakit UB. Tahun kemarin di launching Pak Rektor dan Direktur Rumah Sakit. Kita menggunakan banyak pasien-pasien dokter yang kita sudah tahu, sudah punya anamnesa, dia secara gejala klinis itu dia negatif atau positif, maka kita koleksi darahnya. Ini adalah ini dan tahun berikutnya kita gunakan di daerah-daerah selain di luar Malang. Dan terakhir kami lakukan nih bulan Januari kita punya mahasiswa asing di UB kita lakukan dan ini kita lakukan di luar Malang di Mataram di Bali kita kerja ini adalah mahasiswa asing yang kita lakukan dan kita sudah punya saat ini dan ada sih beberapa ratus tapi yang kita uji untuk Jawa Timur dan mahasiswa asing saat ini adalah 80. Masih ada beberapa sampel. Nah, kita hitung nanti karena harus mengukur berapa sensitivitas baik untuk line 1 atau line 2. Maka kita harus punya itu ya. Jadi saya ini hanya bagaimana etik kita berusaha mematuhi agar nanti aman bagi penggunanya. Jadi tidak sekedar kita sudah penelitian, sudah bisa loh, ini sudah bisa ini seperti ini. Itu yang saya berikan hari ini. Jadi kepinginnya seperti itu bahwa presentasi-presentasi yang sudah sangat bagus ini biar membumi gitu. Kami lakukan bahwa pekerjaan etik itu tentunya sangat berkaitan dan etik dan morality. Jadi
Kebetulan ini sudah tidak hewan, kami sudah pakai human, maka ini bisa kami sampaikan paling tidak eh, kita tahu bahwa di UB banyak sih yang sudah melakukan ini, tapi produk nasional baru satu nih untuk medik yang sudah diregistrasi dan didistributornya ada Bio Farma adalah produk pertama saya yang untuk type 1 diabetik, dan insya Allah mungkin tahun ini kita bisa punya produk kedua Universitas Brawijaya, produk nasional adalah TPO dan TSHR for autoimmune thyroiditis ya untuk sementara dulu untuk ibu hamil judulnya masih ibu hamil, tapi kita sebetulnya tidak hanya itu. Jadi untuk bapak-bapak kalian semua juga mungkin yang mungkin pengen tes bisa nemui di Bu AC, mungkin kalau bisa diambil darahnya bisa kita koleksi. Nanti kita koleksi dan akan kami tes pada saat kita launching produk. Jadi bisa langsung kita koleksi dulu sampelnya, tidak kita undang untuk ngambil sampel seperti itu. Kasihan karena lama, sehingga kalau memang ada yang bersedia, bisa di Biosains mungkin nemui Mas Anton atau siapa. Kami pengen ini untuk dikoleksi, disuruh Prof. Un, gitu aja. Saya kira itu bisa ini. Terima kasih itu yang kami sampaikan. Mungkin ada diskusi, ada pertanyaan terakhir atau kemarin kita punya diskusi yang belum ada, presentasi yang belum ada diskusinya, silakan. Kami stop share, monggo diskusi. Silakan. Presensinya sudah tak isi sih siang ini, pagi. Prof, saya izin bertanya yang terkait aborsi. Oke. Oke. Ini Prof, biasanya kan sejauh yang saya tahu dan cerita yang beredar itu rata-rata yang apa ya menginginkan aborsi itu kan mungkin yang golongan menengah ke bawah yang sekiranya itu uh, tidak bisa menghidupi anaknya atau mungkin belum nikah atau belum waktunya atau mungkin sudah tahu bahwa resiko anaknya nanti akan mengidap suatu penyakit tertentu begitu Prof. Nah, uh, terus biasanya larangannya itu sejauh yang saya tahu itu yang diperjuangkan orang-orang bahwa harusnya ketika dia itu sudah jadi embrio atau janin dia itu punya hak untuk hidup gitu. Nah, itu kan tapi secara etika nggak, ya, secara bioetika mungkin. Nah, namun terus saya coba cari lagi kalau secara biologisnya apa dampaknya mungkin ke ibu. Tapi yang saya temukan itu masih dari segi psikologis atau mungkin eh, cedera uterus ataupun itu yang sudah bisa diminimalisir skala dan ada juga prosedur aborsi yang dia sifatnya legal di beberapa negara maju. Nah, jadi kenapa sekarang orang-orang itu masih meng apa ya bro kayak aborsi itu benar-benar seharusnya diilegalkan bahwa mereka punya hak untuk hidup, sementara nanti resikonya kan ketika itu mungkin yang tidak mampu menghidupi anaknya atau mungkin anaknya beresiko penyakit tertentu kan kalau mereka hidup itu nanti ya ada kemungkinan mereka akan lebih kasihan gitu kan entah orang tuanya yang belum siap atau mereka mengidap penyakit begitu bro. Jadi selain di luar bioetika dan moralitas itu, apakah ada alasan kenapa aborsi ini masih dikatakan harusnya ilegal? Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Ya, untuk saat ini banyak diskusi itu isu menarik dari dulu sampai sekarang masih ada. Jadi aborsi yang tadi berkaitan dengan penelitian saya di tahun 2000-an, memang itu rekomendasi dokter. Jadi kalau dia diperiksa, basisnya adalah pemeriksaan klinis laboratoris, di mana dia positif toksoplasma, gitu kan? Maka uh, advisnya dengan belajar imunologi, IgM itu muncul di kapan, gitu kan? IgM itu kan sedikit cepat hilang kan gitu kan, maka banyak kelewatan sehingga bisa lahir polidaktili ini karena diukur setelah lewat itu. Maka pada saat itu kita punya menyiapkan suatu draft di mana kalau dia malah anjuran dokter kalau di semester pertama titernya segitu, tapi anjuran kita adalah anjuran dokter bukan kami, kebetulan kami tim bisa diabortusan. Tapi semua adalah tergantung dari ya, Pak dan ibunya gitu. Yang penting sehingga nanti karena
Mereka juga kami kirimi foto-foto, kami informasikan foto-foto di mana kami pagi-pagi setengah malam dipanggil ke rumah sakit karena punya pasien dulu sih, punya pasien yang pembungkus kepalanya ini nggak ada, lahir bayi lahir. Terus jarinya itu 5 dan itu polidakti dan sebagainya. Itu kita berikan ini ada kasus pada toksoplasma positif. Artinya ada rekomendasi dokter, ya kan? Seharusnya eh, ya itu tadi kan sudah ada program yang disampaikan di semua negara adalah melakukan eh, KB kan gitu kan? Banyak caranya, tidak hanya minum obat, banyak diatur di luar negeri dia bisa ngatur nih. Saya eh, hidup seks bebas, tapi saya biasa mengatur nih, tidak sampai terjadi. Nah nah itu yang belum dipahami oleh anak-anak muda, tapi tidak semua anak muda ya, sangat ada seperti itu dan pada beberapa orang yang lupa, ya itu tadi sampai terjadi ini. Padahal juga di agama itu kalau dia sudah umur berapa, itu berarti sudah ditiupkan roh di situ kalau kita belajar agama. Nah, tentunya itu bukan hak kita membunuh, ya kan? Nah, seperti itu sebetulnya. Tapi banyak juga dokter, ada beberapa dokter yang saya kenal. Jadi itu melakukan abortus dengan mudah. Itu mungkin kalau dokter ditangani yang benar dengan benar, tapi ditangani sendiri bagi pelaku dan bagi yang punya itu yang lebih parah lagi. Dosanya tambah-tambah sudah membuat gak ini dan sebetulnya itu tidak boleh. Maka ya itu tadi harus bertanggung jawab. Kalau itu abortus itu diperbolehkan, dilegalkan, pasti nanti ada spesialis, dokter spesialis abortus gitu ya, itu ya. Mesti dosanya kayak apa dia, pasti pasti apa ya ada itu. Jadi memang ada banyak kajian kalau dia membahayakan ibunya, membahayakan secara advis dokter dan dia ini kalau di tingkat ekonomi kayaknya saya belum pernah bicara, saya belum tahu nih sejauh mana sih yang ngomongnya tidak bisa menghidupi. Kalau hidupnya gayanya tingkat yang the have ya, kalau ternyata dia bisa makan itu kan nggak apa itu sudah kalau kita sekolah di UB kan ada kelas-kelas nih UKT-nya kayak gitu-gitu kan. Kalau mampunya di situ ya. Saya kira untuk menjawab tumbal saya nggak berani karena ya membuat legalnya ya saya belum berani menyetujui kecuali riset yang tadi dasarnya. Kalau titer antibodinya segitu, sarannya bukan mewajibkan kita. Disarankan seperti itu. Pertanyaan yang bagus apa? Mungkin teman-temannya ada yang bisa membantu jawab. Silahkan untuk diskusi bebas ini. Ayo. Oke. Jadi kelompoknya yang sudah presentasi itu saja, enggak sudah semua presentasi ya? Nggih, sampun, Prof. Sampun semua. Oke, berarti ya sudah. Kuliah saya selesai, nanti matur Profat saya juga akan WA Profat atau katanya Profat Pokfruman itu juga sudah ngisi kuliah tapi nggak diisi di Shadow itu luken itu Mbak. Itu jadi saya kenapa menulis di situ supaya tahu bahwa kita sudah eh, melewati itu. Kalau di HP kan WA kalian kan kadang-kadang nggak ada, jadi kalau di situ kita sudah kuliah seperti itu. Masih ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada ya sudah, saya akhiri sekian. Semoga kuliahnya lancar. Saya masih bisa di WA kalau butuh sesuatu. Saya mungkin bisa membantu kalian di bidang. Ada yang sini, ada yang ikut penelitian saya Wildan kayak ya. Wildan sudah mulai ikut di lab kadang-kadang. Nanti juga direproduksi seperti Iya, itu. Prof. Iya. Nah, itu arek yang di gak kuliah ya ning dalan iki arek. Mau ke Pak Wibi, Prof. Oh ya wes nih Pak Wifi. Oke, saya kira itu sudah mulai kerja dia. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama saya memberikan kuliah, dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.